Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alristita Ardiawani dengan nomor NIM yaitu 32011220004. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap peternak susu kambing Etawa di Desa Klambir 5 Kebun. Mini riset ini merupakan tugas dari mata kuliah Antropologi Ekonomi dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Daniel Harapan Perlindungan Simanjuntak SSOS MSI. Adapun rumusan masalah dari hasil mini riset saya yaitu yang pertama, apa dampak dari COVID-19 terhadap pemasaran kambing pedaging dan susu kambing Etawa? Dan yang kedua, apa strategi penjualan yang digunakan dalam pemasaran susu kambing Etawa? Baik, sebelum saya menjelaskan hasil mini riset saya, terlebih dahulu saya akan membacakan profil desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem NKRI. Desa Klambir 5 Kebun merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Desa Klambir 5 Kebun merupakan desa yang terdapat di pinggiran kota Medan. Desa Klambir 5 Kebun memiliki penduduk sebanyak 15.313 jiwa. Dinamakan Desa Klambir 5 Kebun karena lahan di desa ini adalah lahan milik perkebunan PTPN 2 yang berada di Desa Klambir 5. Suku Jawa merupakan suku terbanyak atau suku mayoritas di Desa Klambir 5 Kebun. Terdapat 5.000 rumah tangga yang bersuku Jawa, 35 rumah tangga yang bersuku Melayu, dan 26 rumah tangga yang bersuku Mandailing. Banyak masyarakat di Desa Klambir 5 Kebun yang memanfaatkan lahan kosong untuk dijadikan tempat peternakan dan pertanian. Kemudian dari peternakan atau pertanian tersebutlah menghasilkan penghasilan yang cukup. Penjelasan berikutnya yaitu latar belakang peternakan susu kambing Etawa. Salah satu peternakan yang terdapat di Desa Klambir 5 Kebun adalah peternakan susu kambing Etawa. Peternakan susu kambing Etawa merupakan satu-satunya peternakan hewan yang menjual dan memproduksi susu kambing Etawa di Desa Klambir 5 Kebun, tepatnya di Jalan Klambir 5, Pasar 3, Gang Kapas, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Peternakan susu kambing Etawa ini mulai dirintis pada tanggal 26 Juni tahun 2005 yang pada awalnya pemilik kambing Etawa yaitu Bapak Usup hanya memiliki 2 ekor kambing saja. Dan pemilik peternakan kambing Etawa ini mulai memproduksi dan menjual susu kambing Etawa tersebut karena adanya permintaan dari beberapa warga sekitar. Kemudian pemilik kambing Etawa yaitu Bapak Usup terus mengembangbiakkan 2 ekor kambing tersebut hingga menjadi puluhan ekor kambing. Sekarang beliau memiliki lebih kurang 90 ekor kambing Etawa. Kemudian pada awalnya banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan manfaat dari susu kambing ini, sehingga tidak banyak permintaan susu kambing di peternakan milik Bapak Usup tersebut. Namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat pun mulai mengetahui manfaat dari susu kambing Etawa ini, sehingga permintaan susu kambing Etawa milik Bapak Usup ini semakin meningkat. Pembahasan berikutnya yaitu peternakan susu kambing Etawa sebagai peternakan susu yang unggul di Desa Klambir 5 Kebun. Peternakan susu kambing Etawa milik Bapak Usup dikatakan sebagai peternakan susu yang unggul dikarenakan pemilik peternakan susu kambing Etawa ini selalu menjaga kualitas kambing serta susunya. Bapak Usup sebagai pemilik peternakan susu kambing Etawa memiliki cara atau strategi dalam menjaga kualitas susu kambing Etawa ini, di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki jam khusus untuk pemerahan susu kambing tersebut, yaitu dilakukan 2 kali pemerahan dalam waktu yang berbeda. Pemerahan pertama dilakukan pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan pemerahan kedua dilakukan pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.
Yang kedua yaitu bahan pakan berupa daun singkong yang segar, kemudian digiling pada alat penggilingan agar daun singkong tersebut halus dan mudah dicerna oleh kambing. Dan yang ketiga yaitu selalu membersihkan kandang kambing agar kambing tidak kotor dan tidak mudah terkena penyakit. Pembahasan berikutnya yaitu masalah yang dihadapi dalam pemasaran susu kambing dan kambing pedaging. Dalam mendirikan sebuah usaha tentunya tidak lepas dari sebuah permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha, terutama yaitu masalah dalam pemasaran. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari informan yaitu Bapak Usup berusia 46 tahun, beliau mengatakan bahwa permasalahan pemasaran yang drastis menurun bukan pada penjualan susu kambingnya, namun pada penjualan kambing jantan atau pedagingnya. Hal ini sangat dirasakan oleh pemilik ternak susu kambing Etawa yaitu Bapak Usup ketika pada masa pandemi COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa pemasaran kambing jantan atau pedaging ini turun hingga 75%. Tetapi pada pemasaran susu kambingnya sangat meningkat hingga 100%. Hal demikian terjadi karena pada masa pandemi sekarang ini, masyarakat banyak yang tidak mampu untuk membeli kambing jantan atau pedaging yang biasanya digunakan untuk berkurban, akikah, ataupun hajatan lainnya karena kesulitan ekonomi yang merupakan dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19 ini. Namun di sisi lain, informan penulis mengatakan bahwa konsumen untuk susu kambing Etawa ini sangat meningkat karena susu kambing ini sangat banyak manfaatnya, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk membeli susu kambing di masa pandemi sekarang ini. Pembahasan berikutnya yaitu strategi yang dilakukan pada pemasaran susu kambing Etawa. Informan penulis yaitu Bapak Usup sebagai pemilik peternakan susu kambing Etawa mengatakan bahwa tidak ada strategi khusus dalam pemasaran susu kambing Etawa ini. Hanya saja peternak memprioritaskan konsumen yang telah memesan susu kambing terlebih dahulu agar antara produsen dan konsumen mengetahui pada pukul berapa susu kambing Etawa tersebut akan diperah. Karena mengingat pemerahan susu kambing ini dibagi menjadi dua waktu, yaitu pada pagi hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dan sore pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Tujuannya yaitu agar susu kambing masih segar dan tidak berkurang manfaatnya karena langsung diperah ketika ada yang memesan dan konsumen tersebut bisa melihat langsung di pemerahannya. Jadi peternak hanya menyediakan sedikit susu yang dijual kepada konsumen yang sebelumnya tidak ada memesan. Kemudian ada pun pendekatan ekonomi yang digunakan dalam pemasaran peternakan susu kambing Etawa, yaitu pendekatan formalis. Yang pertama, pemilik peternakan susu kambing Etawa melihat bagaimana tingkah laku individu atau kelompok dalam melakukan transaksi. Yang kedua, Pak Usup melakukan penyesuaian kebudayaan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini, yaitu masyarakat memilih untuk mengonsumsi susu kambing Etawa murni untuk menjaga kesehatannya. Yang ketiga, gejala ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Permintaan konsumen terhadap susu kambing Etawa murni ini meningkat hingga 100%, sehingga pemerahan dilakukan 2 kali dalam 2 waktu dalam 1 hari. Yang keempat yaitu Pak Usup juga menyesuaikan produksi susu kambing Etawa selama masa pandemi COVID-19 yang meningkat. Yang kelima yaitu pertemuan antara peternak susu kambing Etawa dengan konsumen menimbulkan hubungan yang harmonis, sehingga banyak konsumen di luar desa Klambi 5 Kebun yang mengenal peternakan susu kambing Etawa ini. Berikut adalah dokumentasi saya ketika melakukan mini riset di peternakan milik Bapak Usup. Demikianlah hasil presentasi mini riset saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.